Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah amma ba'du, puji syukur hanyalah milik Allah. Shalawat bertangkaikan salam, marilah kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya bisa berjumpa dengan teman-teman semua dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Yang mudah-mudahan kabar teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai pendidikan agama Islam bab 9, yaitu selalu bersama malaikat dalam keseharian. Sebelumnya, mungkin dari teman-teman semua sudah tahu nama-nama malaikat Allah. Yang pertama Jibril, yang kedua Mikail, yang ketiga Israfil, yang keempat Israil, yang kelima Munkar, yang keenam Nakir, yang ke-7 Raqib, dan yang ke-8 Atid, 9 yaitu Malik, dan yang 10 adalah Ridwan. Nah, nama-nama tersebut sudah sepatutnya kita hafal terhadap nama-nama malaikat tersebut. Nah, baik, bahasan selanjutnya itu makna beriman kepada malaikat. Kita selaku umat muslim sudah sepatutnya mengimani kepada malaikat, karena itu salah satu rukun iman yang kedua. Adapun 4 unsur yang harus kita imani terhadap malaikat ialah yang pertama penciptaannya, yang kedua nama-namanya, yang ketiga sifat-sifatnya, yang keempat itu adalah tugas-tugasnya. Nah, kata malaikat itu sendiri berasal dari bahasa Arab, artinya malak. Jamaknya itu malaikah. Kata malak berasal dari kata atau aluka yang artinya risalah atau mengemban amanat. Ya. Nah, mengenai wujud itu sendiri ataupun penciptaan malaikat terdapat dalam surah Fatir ayat 1. Artinya, segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap masing-masing, ada yang 2 dan ada juga yang 3 dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, jadi maksud dari ayat tersebut ini ialah bahwa para malaikat, diantaranya malaikat Jibril, apabila menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia memerlukan waktu 1 hari. Tetapi apabila yang memerlukannya manusia, maka diperlukan waktu selama 50.000 tahun. Lalu, bagaimana mengimani semua malaikat? Yang pastinya kita harus mengetahui, menghafal mengenai nama-namanya dan juga tugas dari malaikat tersebut. Yang pertama itu malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini ialah yang mengepalai seluruh malaikat. Dan nama lain dari malaikat Jibril ini adalah Ruhul Amin dan Ruhul Kudus. Nah, malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Adapun selanjutnya ialah malaikat Mikail. Ia bertugas membagikan rezeki kepada seluruh makhluk ciptaan Allah. Dan yang ketiga itu malaikat Israfil, yaitu malaikat yang bertugas meniup sangkakala pada saat tiba hari kiamat ya. Dan yang keempat yaitu malaikat Ijrail. Malaikat Ijrail ini adalah malaikat yang bertugas mencabut nyawa seluruh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kelima yaitu Munkar dan Nakir, yaitu malaikat yang bertugas mengadili manusia di alam barzah. Kedua malaikat tersebut menanyakan segala sepak terjang si makhluk hidup manusia yang telah meninggal. Dan yang keenam ialah malaikat Raqib. Raqib ini bertugas mencatat segala ucapan dan perbuatan baik manusia. Dan yang
ketujuh ialah malaikat atid, malaikat yang bertugas mencatat segala ucapan dan perbuatan jahat manusia. Dan yang ke-8 ialah malaikat yang bertugas menjaga pintu neraka, tempat manusia menerima imbalan dari kedurhakaannya pada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir ialah malaikat Ridwan, yaitu malaikat yang bertugas menjaga surga. Lalu yang ketiga yaitu ketika kita mengimani malaikat, maka kita harus mengimani sifat-sifat malaikat. Nah, bagaimana sih sifat-sifat dari malaikat? Jadi, sifat-sifat malaikat ini harus diyakini oleh orang yang beriman. Tentunya, terkait sifat-sifat malaikat itu ialah malaikat itu suci dari sifat-sifat jin dan manusia. Seperti sifat-sifat manusia itu sendiri ialah seperti hawa nafsu, adanya rasa lapar, tidak makan dan tidak minum, merasakan sakit dan juga tidak tidur. Itu artinya malaikat tidak memiliki sifat-sifat manusia yang seperti itu. Malaikat tidak tidur, malaikat itu tidak makan dan juga tidak minum. Lalu yang terakhir yaitu mengenai tugas-tugasnya. Selain dari sifat-sifatnya, kita juga harus mengimani tugas-tugas dari malaikat. Apa saja sih tugas-tugas keseluruhan para malaikat itu? Yang pertama, membawa kebaikan dan menyebarkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Yang ketiga, meneguhkan hati para nabi dan kaum mukmin. Yang keempat, mendatangkan azab bagi umat yang zalim dan mengingkari ayat-ayatnya. Dan yang keenam, mencatat segala perbuatan manusia. Yang ketujuh, membantu meningkatkan rohaniah manusia baik dunia maupun akhirat. Selanjutnya, banyak sekali perbedaan antara malaikat dan manusia. Yang pertama, dari proses kejadiannya. Yang kedua, dari sifat-sifatnya. Dan yang ketiga, pastinya dari kedudukan dan keberadaannya. Apa sih yang membedakan malaikat dan manusia dari segi prosesnya? Pertama, asal kejadian manusia. Manusia itu berasal dari tanah, sedangkan malaikat diciptakan dari nur dan cahaya. Lalu bagaimana sifat-sifatnya? Nah, manusia itu kan merupakan makhluk yang kasat mata, sedangkan malaikat ini merupakan makhluk yang gaib. Yang ketiga, kedudukan dan keberadaan manusia itu dalam hidupnya senantiasa berada dalam jalan ketakwaan. Manusia memiliki nafsu, sedangkan malaikat tidak memiliki nafsu. Lalu bagaimana sih orang bisa dikatakan mengimani kepada malaikat? Nah, jadi tanda-tandanya yang pertama, ia menaati Allah dan Rasul-Nya, itu pastinya. Yang kedua, yaitu tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun. Yang ketiga, selalu berbuat positif. Dan yang keempat, menghiasi diri dengan akhlak mulia. Nah, hikmah beriman kepada malaikat. Hikmah yang pertama, kita dapat mengetahui keagungan Allah Subhanahu wa taala, melahirkan rasa syukur. Yang kedua, tumbuhnya rasa cinta kepada para malaikat. Yang ketiga, menumbuhkan perilaku istiqomah dalam menjalankan syariat. Yang keempat, terhindar dari perilaku percaya terhadap takhayul dan khurafat. Yang terakhir, melahirkan sikap jujur dan bertanggung jawab. Jika ada yang tidak dimengerti ataupun ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan di kolom komentar ataupun boleh melalui jalur personal ke WA saya. Terima kasih untuk segala perhatiannya. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Sekian. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.